tepuk tangan dulu. Hari ini kita panasan bareng-bareng. Lokal latih berbudaya menuju pembentuk karakter bangsa dimulai. Pemimpin upacara menyiapkan pasukannya. Semuanya. Siap. Siap. Laporan pemimpin upacara pada Iruk bahwa upacara siap dimulai. Mohon, peserta upacara siap dimulai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
sambutan Ketua FKPPAI DPC Purworejo sekaligus membuka lokalatif kepada yang terhormat Ki Joko Pranolo, dipersilahkan. Semuanya, istirahat debat. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Tuhan, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua. Bagi yang muslim punya Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang menganut agama selain daripada muslim tentunya juga punya pangeran Tuhan masing-masing. Mohon maaf. Matur nuwun. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Tetap semangat ya. Selamatnya siang, semangatnya pagi. Jadi matur nuwun. Terima kasih kami aturkan kepada segenap rekan-rekan panitia dari Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Purworejo, yang mana pada hari ini telah bekerja sama dengan beberapa organisasi, salah satunya adalah Padepokan Satria Bagelen Pertosan Aji, yaitu sebuah padepokan yang bergerak di bidang budaya dan pertosan ajian, serta ada rekan kita dari Bumi Manembah, sebuah paguyuban spiritual yang mana lebih mengimplementasikan diri untuk selalu bermanfaat dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Di kegiatan hari ini adalah kegiatan yang digandeng dan diminta oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo melalui bidang kebudayaan. Kegiatannya tidak lain yaitu budaya, dengan audien di sini mendatangkan teman-teman pesilat ya, yang bisa untuk menjadi ajang pembelajaran bersama, yaitu kegiatan edukasi dengan tema berbudaya membentuk karakter bangsa. Insya Allah kegiatan ini sangat bermanfaat dan semoga saja kita semua di sini belajar bareng-bareng, menambah saudara tentunya. Di sini terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan pesilat dari beberapa padepokan. Ada dari Persaudaraan Setia Hati Trate, khususnya dari Ranting Purworejo, Kecamatan Purworejo, yang berlatih di aula atau di pendopo Kecamatan Purworejo, Cangker Pelor. Ada pula rekan-rekan pesilat dari Paseduluran Satria Sakti Wetan Kali Bogowonto ini, atau yang terkenal dengan WKBU, sebuah padepokan yang bisa dikatakan baru tapi tidak bisa dianggap sepele tentang prestasinya. Ada pula padepokan yang sudah sangat melegenda di Kabupaten Purworejo, yaitu Padepokan Pencak Silat, Padepokan Seni Bela Diri Pencak Silat Trisusila ini dari Cangkrep Kidul Purworejo, dan juga ada Padepokan Pencak Silat Trisaka Indonesia yang tempatnya juga sangat dekat sekali dengan area Respak ini. Dan juga ada rekan kita yaitu dari Padepokan Seni Bela Diri Yoga Buana Gegak Bagelen, kebetulan yang terdekat yaitu dari Ranting Desa Ganggeng. Terima kasih. Untuk kegiatan ini sebetulnya banyak sekali rekan-rekan padepokan yang lain yang kebetulan secara pribadi itu berkomunikasi dengan saya ya, untuk sebetulnya minta diajak ya, tapi mohon maaf karena mengingat satu dan lain hal, yaitu waktu yang sangat mendesak, kuota yang juga sangat terbatas, maka dengan sangat berat permohonan dan permintaan teman-teman padepokan pencak silat lainnya itu mungkin kita pending, tidak kita terima. Semoga
di lain waktu ke depan bisa kita bekerja sama lagi, bertemu, belajar bersama ya, antara peserta dengan organisasi budaya yang lain ya, tidak hanya dari Sabah Bertaji maupun Bumi Wanbah, tapi juga banyak organisasi kebudayaan yang lain yang nanti tentunya juga dikelola oleh Dinas Budaya. Terima kasih dan mohon maaf kepada perguruan yang mungkin meminta kuota untuk menambah peserta. Kita memang sangat terbatas, tapi insya Allah semoga rekan-rekan pesilat yang hadir ini bisa tercover, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah untuk pribadi kita dan lingkungan kita sekitar. Nanti kita belajar bersama-sama, panjenengan belajar, kita juga belajar. Artinya di sini tidak ada yang paling pinter, kita belajar bersama. Siap, Ji? Matur nuwun, saya kira itu, dan terima kasih kepada Dinas dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, khususnya bidang budaya yang hari ini memfasilitasi kita semua untuk bisa bertemu, bersilaturahmi dan belajar bersama. Mengingat sudah siang dan singkatnya waktu, dengan ini mari kita bersama-sama kegiatan Lokalatih berbudaya membentuk karakter bangsa yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo melalui FKPPAI dan teman-teman pesilat semuanya, dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Kegiatan Lokalatih berbudaya membentuk karakter bangsa kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan semoga acara berjalan dengan lancar, aman, nyaman, gayeng, guyub rukun, dan manfaat barokah. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Pranopati Coro. Selanjutnya flash mob. Halo. Hari ini kita akan tunjukkan pada dunia, halo, bahwa pesilat punya satu gaya. Hari ini minta tolong nanti kita bergerak seiring dengan panduan para pelatih yang di depan. Komandan upacara mohon agak boleh kembali ke sisi sana. Kepada yang terhormat seluruh pelatih Padepokan. Yang pertama, Tri Susila. Jangan disiapkan dulu, biarkan. Ya. Tri Susila untuk maju. Kemudian pelatih dari TSS, habis TSS, Trisaka. Terus PSHT, WKBO, Yoga Buana untuk maju satu langkah di depan. Kita akan flash mob satu gerakan bareng-bareng. Yang di depan boleh juga nanti ikut bareng. Di Putra tolong boleh digeserkan ini sedikit. Seluruh pelatih yang ada satu maju di depan. Oke, baru dua. Mana lagi? Ya wes ora apa-apa. Nah, selain yang pegang bendera, silakan nanti benderanya boleh diangkat tinggi-tinggi. Serak ke sidik. Ya. Ora usah tegang-tegang adik-adik, upacara sudah selesai wis dibuka kok. Benderanya angkat tinggi-tinggi karena Om Wawan akan ngambil dari atas ya kose. Karena ini dari perguruan ke atas ini ya? Ya. Dari atas. Oke ya, dari atas dan dari depan, dari segala lini terserah. Hari ini kita akan tunjukkan pada dunia bahwa silat itu memiliki keindahan. Bahwa kita bisa berbudaya untuk membentuk karakter bangsa. Sekarang sebelum dimulai, ini sudah oke? Sudah siap? Boleh silakan. Sebentar, sabar. Wes ya, kecuali yang pegang bendera bergerak. Oke, yang di depan
maju satu langkah melu bergerak. Ngetutke pokoknya. Ya, saisa-isane. Bocah bergerak, cara bergerak dosa. Ngetutke 1 2 3 4. Tidak ada yang memaksa. Ingat, misalnya maaf ya, PSHT, nanti gerakan pelatihnya ke kanan, berarti seluruh PSHT ke kanan. Penting gerakan pasukannya di belakangnya podo. Wis monggo. Boleh ya? Mau dicoba apa langsung? Dicoba. Uji coba dulu. Ya wis apa jenenge nyong Ramudeng karang sini alumni pesilat Ramudeng. Alumni. Mohon maaf, aja. Dari masing-masing perguruan silakan untuk bergerak bersama-sama mengeluarkan ciri khas dari perguruannya lebih dahulu. Setelah itu kita biar lebih asik, yaitu menyatu dengan iringan musik, entah apa musiknya, nanti geraknya bebas ya. Bebas tapi yang seni. Jadi kalau mungkin yang sebagian sudah banyak mengenal mungkin semacam solo spell ya Mas ya. Ya itu. Ya, jadi gerak bebas tapi terarah. Setelah menunjukkan gerak daripada ciri khas masing-masing perguruan secara bersama-sama. Itu aja. Ya, terima kasih. Oke ya. Karena tidak mau ada kecelakaan, nggih. Jangan ada kecelakaan gerakan. Yang dilihat pelatihnya masing-masing. Ojo nglirik liyane. Pokoknya pelatihnya meh nggawa pasukannya ngalor, pasukannya ikut ngalor. Wis rampung siap? Siap. Lemes PSHT siap? Siap. Oke, WKBO siap? Siap. Trisaka siap? Siap. Saya lemes. Trisaka siap? Siap. Oke. Trisusila siap? Siap. Yoga Buana siap? Siap. Yang bersunatan. Tepuk tangan untuk yang habis sunatan. Sudah mulai balik, oke ya? Oke. Musik siap-siap. Monggo pelatihnya maju. Pelatihnya maju 1 langkah. Oh, hadapnya ke sana. Kita depan-depan. Musik. Saya kira pakai pelatih ini. Ya, monggo.
Sudah panas? Sudah panas? Sudah? Oke, kita coba gerakan bersama. Ya, Ki Putra tolong. Putra bisa. Sekarang nggak usah. Teman-teman boleh kesini, kok nggak kesamplok Ki Putra. Adik-adik, teman-teman pesilat, boleh dilihat satu. Berarti yang dilihat Ki Putra di sini Ki Putra. Gerakannya bareng deh. Belakang kelihatan. Pelan-pelan. Oh, cepet-cepet. Ya jurus apa? Jurus tunggal ya. Nah, berarti yang di depan juga langsung, belakang langsung mengikuti. Tidak diam saja. Kita mau tunjukkan pada dunia mosok menang. Sik, Put. Oke ya. Sik, musiknya oke. Musik. Cool, musik cool. Nganggo musik gue benar. Patah-patah ya. Kita goyang patah-patah. Ya. Iklan. Bendera dikumpulkan. Ya. Wes. Silakan. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Terima kasih musiknya Mas Ipul. Ketua di sini gatel Doan. Bagaimana kalau adik-adik mundur sebentar? Boleh? Mundur 3 langkah, jalan. Aku isone mabur. Oh, pelatih rasa mundur. Hari ini saya mau ngerjain yang tua-tua. Silakan yang tua-tua maju semua, turun.
Kecuali komandan. Kecuali saya, komandannya terus. Ayo Waduh. Ki Aris turun. Komandannya ora iso, Bu. Turun. Harus manut saya sekarang. Ayo turun. Monggo. Duduk melingkar dulu. Utawa L melaskan Ya, letter U kecuali pelatihnya yang di depan. Oke. Bubar jalan. Nah, hop. Ben letter L ora apa-apa kono Letter panas. L sing kono panas, letter L. Dok, geseran Dok. Melas Enggak ini. panas. Nah, yo, Dok. Rodok geser ini. Mari kita kerjain yang tua-tua. Ya. Kak Ayo. Ayo Ki Brengos. Pak Demak Anuhar. Turun. Ora katokan ora apa-apa. Ayo semua turun Ki Joko. Dengan turun semua. Ora apa-apa ngadeg, yang penting ngadeg. Ya tua-tua. Ayo Pak tua. Ya ndang. Ki Aris turun. Ayo. Pelatih sisan. Dicontoni kok ra iso. Masa sing tuwek mudun. Masa sing tuwek mudun. Ki Putra maju dikit. Sing arep Ki Putra apa arep? Ah, Ki sebagai ketua FKPPAI Kabupaten Purworejo silakan maju di depan dulu untuk memberi contoh. Berarti gerakannya apa Kingko? Tadi satu toh? TK di zaman dahulu, nggih. Ikut berperan dulu. Ini memberi contoh, monggo. Dan yang di belakangnya harus bergerak sesuai dengan yang di depannya. Wes, rasa do meri-meri. Oke ya, kita memberi contoh kalau sama adik-adik itu jangan. Oke, musik. Jroning karpo tinampa wahyu ning langit Satitahan tah dumati kinulang urip kang sejati Kinares mur peng tumati Dinekto satria kang mangku gati Linambaran sang yang witi Mangun projo satu ing beti Inotrating Gusti Tepuk tangan dulu. Umuruning satriya sejati Ngawiyat sayekti Ngawiyat ngawiti Sinengguyung kawula Tidak boleh mutung. Iya, peragakan untuk senjata nanti. Ya, monggo yang asto. Langsung ikuti yang asto. Ki Hendrik. Ayo, Ki Hendrik. Tepuk tangan untuk sesepuh kita. Oke, terima kasih sekali, tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua DPC FKPPAI. Boleh silakan transit ke sana dulu. Hari ini acaranya setelah pembukaan, nanti istirahat sebentar, pelatih dari 5-6 padepokan nanti merapat ke sana untuk ngambil konsumsinya. Setelah sekitar seperempat jam ya, kita merapat di pendopo. Pesilat Dibut Purworejo. Terima kasih.
siang jadi sudah kita menginjak waktu siang. Terima kasih pertemuan kita bersama teman-teman dari Paguyuban Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuhan Alternatif Indonesia, khususnya Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Purworejo, bekerja sama dengan teman-teman dari Penyembuhan Mbak dan juga Pak Dewan Satria Bagian Bersama hari ini, pagi ini, Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Masehi, mengadakan sebuah kegiatan budaya di mana kegiatan kita ini di backup kegiatannya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo melalui Kabid Olahraga dan Budaya. Kita mengadakan sebuah gerak untuk budaya sebagai ciri khas organisasi kita sendiri yang berkaitan budaya, di mana kita berkomitmen untuk mengembangkan budaya, memasyarakatkan budaya dan membudayakan budaya yang tentunya lebih berbudaya. Di sini kita menggandeng teman-teman pesilat dari pengurus kabupaten IPSI Purworejo tentunya, namun karena mengingat waktu dan juga tempat dan segala hal lainnya yang sangat terbatas, maka kita hanya mengundang beberapa teman-teman saja perwakilan dari Padepokan di IPSI yang sebetulnya kita tahu IPSI sendiri Kabupaten Purworejo mempunyai kurang lebih 24 perguruan yang aktif, namun kita hanya mengundang teman-teman yang hanya di sekitaran tempat latih tidak jauh atau terjangkau dari Horispa. Itu pun tidak semuanya kita undang karena kita juga dibatasi dengan kuota, di mana yang perkiraan kita itu kuotanya hanya 100. Nah, 100 itu kemungkinan adalah pesilat dengan rekan-rekan budaya lainnya. Namun kenyataannya bisa kita lihat sendiri, teman-teman sendiri lihat, animo dari teman-teman pesilat ini cukup besar. Hari ini saja sesuai data yang masuk kepada kami, pesilat ini lebih dari 100 personil, artinya over. Dan juga banyak teman-teman pesilat yang menghubungi kami bahwasanya sedikit menyesalkan karena ketidakikutsertaannya, ya. Itu bukan menyesal karena kegiatannya yang nggak baik, nggak, tapi ketika waktunya sangat mendesak, mepet, teman-teman yang lain tidak memungkinkan untuk kita ajak. Jadi mohon maaf, dan semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bersama lagi membuat sebuah agenda kegiatan budaya yang lebih besar, tentunya lebih kompak dan semoga bermanfaat. Adapun kegiatan hari ini kita ngambil temanya yaitu berbudaya membentuk karakter bangsa, di mana kita ketahui sendiri bagaimana sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai budaya yang kuat. Kalau kata leluhur kita Jawa yaitu kuncaraning bangsa dumunung ana ing budaya. Jadi harum dan besarnya nama sebuah bangsa itu tergantung dari bagaimana kebudayaannya itu sendiri. Dan di sini kenapa kita audionya mengambil teman-teman pesilat, karena pesilat ini sangat kompleks, multi dan lengkap. Ya, pesilat pesertanya itu ada dari siswa SD, SMP, SMA atau SMK sederajat dan juga dewasa, yang mana bisa kita jadikan medan untuk memberikan sebuah edukasi budaya. Kita belajar bareng, artinya bukan berarti kami yang dari organisasi budaya itu lebih berbudaya atau lebih pintar, tidak, tapi di sini kita belajar karena pesilat sendiri itu juga sudah membawa karakter budaya, karena di dalam pencak silat itu mengandung 4 unsur yang mungkin bisa dibedakan dari bela diri lain. Ada unsur seninya, ada unsur budayanya, ada unsur olahraganya, ada unsur bela diri dan juga spiritualnya. Jadi sangat bisa dikatakan kita sangat sambung dan bisa mendapatkan chemistry. Tentunya nanti dengan lokal latih kita berbudaya membentuk karakter bangsa, yang mana nanti temanya tersebut itu kita sudah disiapkan oleh teman-teman semuanya. Saya aturkan terima kasih pada segenap panitia nih, teman-teman dari FKPPAI, Bumi Manembah, Satria Bagelen Bertaji, dan juga tentunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Itu nanti sudah kita siapkan senjata yang biasa digunakan oleh pencak silat, yaitu senjata toyak dan golok. Kenapa juga pencak silat kok senjata utamanya adalah toyak dan golok? Itu
kemungkinan masih ada teman-teman kita pesilat yang belum memahami kenapa kok senjata toyak dan golok itu dijadikan senjata paling utama khususnya untuk para pesilat yang berada di kebudayaan Jawa. Dan arahnya kemana nanti kita padukan dengan sisi perihal bahwasanya senjata toyak dan golok tidak hanya untuk sebuah gerak yang bisa berefek melukai, tapi nanti bisa kita gunakan untuk membantu sesuatu hal yang sifatnya lebih kepada kemanusiaan. Nanti monggo kita jalani bareng-bareng, nanti teman-teman media bisa mengikuti pula bagaimana keseruannya nanti perpaduan antara budaya FKPPAI Sahabat Bertaji Bumi Manfah dengan teman-teman pencak silat. Dan saya aturkan terima kasih pula kepada teman-teman pencak silat dan padepokan serta perguruan se-Kabupaten Purworejo yang telah mendukung adanya jalannya kegiatan ini. Semoga saja kegiatan berjalan dengan lancar, aman, nyaman, dan tentunya manfaat barokah. Saya kira itu, barangkali mungkin ada yang ditanya. Kalau kegiatannya apa sih Pak di hari ini untuk diisi apa? Untuk kegiatan hari ini tadi kita hanya registrasi, diawali dengan registrasi yaitu daftar ulang atau absensi, terus upacara. Tidak lupa kita tetap mempunyai jiwa patriotisme, kita mengadakan upacara bersama-sama yang simpel, sederhana, namun tidak mengurangi rasa hikmat kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tentunya. Dan tadi setelah acara dibuka kita isi untuk sebuah rasa kebersamaan, menunjukkan gerak jurus daripada teman-teman persilatan, yaitu menunjukkan ciri khas perguruan masing-masing, dilanjutkan dengan gerak bersama sesuai dengan iringan musik yang akan dikeluarkan geraknya melalui jiwa. Jadi masing-masing monggo. Mungkin ada yang perguruan lebih mengenalnya dengan nama solo spell. Solo spell itu solo itu satu, spell bertarung, jadi bertarung sendiri, bertarung melawan sebuah bayangan. Ini tentu sesuatu hal yang tidak mudah karena harus penuh dengan penjiwaan. Nah, itu yang telah dilakukan tadi bersama-sama, itu menunjukkan bahwasanya kita betul-betul generasi muda yang berbudaya dan kita tetap mempunyai rasa patriotik terhadap Indonesia tentunya dengan mengadakan upacara. Setelah itu nanti kita kegiatan karena mengingat waktunya ya yang cukup singkat, nanti kita hanya sepintas pengenalan bagaimana senjata toyak dan golok yang digunakan oleh pesilat bisa kita lipat gandakan kemanfaatannya. Artinya kita gunakan sebuah senjata tersebut untuk hal-hal yang bersifat kemanusiaan, seperti simpel kita mengenal tentang PPGD, pertolongan pertama gawat darurat, yaitu ketika melihat lingkungan sekitar kita baik sesama pesilat atau mungkin masyarakat yang kita jumpai ternyata terjadi sebuah kecelakaan di mana lokasinya mungkin cukup jauh dari medis ya, pertolongan pertama tentunya adalah pesilat bisa bergerak ketika membawa toyak atau mungkin toyak bisa diambil dari pohon ketela ataupun ranting yang lainnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan sebuah pertolongan. Dan nanti akan kita tutup dengan pengenalan dan tutorial menggunakan ikat kepala tradisional. Ya, ikat kepala tradisional kalau di era modern ini kan kita sudah menggunakan yang simpel adalah blangkon. Nah, bagaimana sebelum terjadinya blangkon dulu, yaitu ikat kepala tradisional itu yang perlu kita tanamkan karena di pencak silat tersendiri itu ada yang namanya solo kreatif atau solo kreasi, itu diwajibkan bergerak menggunakan senjata tradisional. Jadi tentunya aksesorisnya, kelengkapan bajunya juga serba yang tradisional, akan lebih membawa nilai penjiwaan yang lebih ya ketika mungkin menggunakan ikatnya juga tradisional, bukan yang kemaju-majuan. Nah, itu yang mau kita tekankan, bukan artinya kita melarang kemodernisasian, enggak, tapi jangan sampai kita meninggalkan sesuatu hal budaya yang diwariskan oleh leluhur. Itu saja. Nah, Secara perkembangan Adik-adik pesilat, di halo. zaman modernisasi Halo. saat ini gitu Pak, untuk silat seperti ini Ya, seperti apa Pak? jangan lupa. ya. Halo. Kalau untuk zaman modern ini sebetulnya silat ini kan lebih yang sekarang dipakai Jangan oleh lupa pemerintah pada sampahnya sisi dibuang prestasi di tempat tanding sampah. dalam prestasi Terus tanding. Tapi perlu kembali kita kita ingat merapat di mana ke pencak silat itu pendopo. kembali tadi ada Jangan empat ada unsur, yang ada seni meninggalkan budayanya, sampah.
Kita ada tidak mau olahraganya pesilat tentunya kok, untuk Kempro. faktor kesehatan. Ya. Kita akan ke Dan materi juga ada ikat unsur bela belangkon. dirinya Ikatnya di serta bawah, yang bawa ikat, bawa ada ikatnya di unsur bawah. spiritual. Ayo Nah, merapat ini faktor ke spiritual juga penting sekali Padepokan ke di pendopo. mana ke Terima depan kasih. pesilat ini diharapkan bisa betul-betul siap menghadapi segala macam hal, sesuatu hal yang ada di kemasyarakatan. Artinya siap bermasyarakat dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Artinya itu. Jadi tidak hanya pesilat meraih dalam sisi prestasinya saja, tapi pesilat bisa bermanfaat untuk siapapun dimanapun. Terima kasih. Oke, sami-sami matur nuwun. Pesilat bisa. Diput. Oke. Purworejo. Ini di tengah sini. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini hanya ada 2 tema karena tidak akan terlalu lama. 2 tema. Yang pertama, mengenal senjata yang digunakan untuk silat seni. Betul? Yang dipakai adalah toya dan golok. Nah, diperhatikan betul-betul. Terus yang terakhir nanti kita akan belajar menggunakan ikat. Ada yang bawa ikat enggak? Nah, kita akan belajar ini untuk jadi semacam belangkon ya. Yang nggak tahu nanti Ki Joko mau ngasihnya mau model apa saya nggak tahu. Ya? Hah? Ya, jadi nanti kalau ada yang mau tanya silakan tanya saja langsung santai. Itu ya. Terus kalau mau Ki saya mau peragaan, mau nyoba ya tunjuk tangan terus peragaan nyoba. Oke? Waktu kita hanya sampai jam 12 kurang 1/4, jadi manfaatkan waktu betul-betul. Oke? Oke? Pesilat? Bisa. Pesilat? Bisa. Purworejo? Kepada yang terhormat Ki Joko Pranowo selaku Ketua FKPPAI BPC Purworejo untuk memberikan materinya, silakan. Waktunya 30 menit Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesilat bisa. Dinas Kebudayaan oke. Purworejo terima kasih. Matur nuwun waktunya. Cukup singkat ya waktunya karena sudah siang. Sebetulnya materi budaya itu tidak kurang-kurang, sangat banyak sekali. Terima kasih teman-teman pesilat. Tidak perlu perkenalan ya karena kemungkinan ini sebagian besar pesilat sudah banyak yang kenal saya ini. Ada yang belum kenal? Siapa suruh kenal? Tunjuk tangan mana yang belum kenal? Wah ini calon-calon warga PSHT sih bukan kira Mas Fuad ini. Ya, Pak Joko lihat tuh ada masih putih kecil, berarti sebentar lagi. Semoga diberikan kelancaran dan betul-betul bisa menjadi warga PSHT yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Sedikit perkenalan, mungkin banyak yang kenal nih. Nama saya Joko ya, Joko. Lebih dikenalnya di IPSI itu namanya Pak Joko. Biasanya membantu jadi tukang pukul gong kalau di pertandingan pencak silat ya. Mungkin yang atlet-atlet sudah banyak yang melihat. Yang lain kenal ya? Siang hari ini Pak Joko datang, meskipun Pak Joko juga pesilat ya, yang mana kebetulan juga sebagai pengurus IPSI, wakil ketua umum di bidang wasit juri dan pelatih. Jadi kalau semua pelatih dan wasit juri itu di bawah koordinasinya Pak Joko. Kebetulan di sini juga ada rekan FKPPAI Satria Bakalan Pertosan
Aji yang menjadi ketua bidang pelatih, namanya Mas Hendri Kencana Putra. Ketua bidang pelatihnya itu beliau. Dari perguruan pencak silat Bima Sakti, kebetulan beliau menjadi koordinator atau ketua bidang pelatihnya di IPSI. Ya, jadi teman-teman FKPPI itu banyak kan juga pesilat, meskipun ya tadi dibilang wis tua-tua. Ya, Pak Joko ketuanya. Ada Ki Barong Sentiko, nah, itu juga pengurus. Ya, Ki Aris Wirotomo, Ki Brengo Sentiko, Pak Irwanto, ini semua pengurus-pengurus IPSI ya, meskipun sudah gabung di kebudayaan, di Satria Bagelen Bertosanaji dan FKPPI Divisi Purworejo. Siang hari ini kita sedikit mengenalkan ya, budaya yang kaitannya nanti ada antara kita FKPPI Satria Bagelen Bertosanaji dengan pencak silat. Pencak silat. Di pencak silat kan sekarang lagi digalakkan yang namanya solo kreatif, ya enggak? Ya. Ada beberapa hal yang menitik beratkan, salah satunya solo kreatif itu wajib menggunakan senjata tradisional, ya kan? Ya. Kalau kita karena tradisi kita, lokal kita di bumi Jawa khususnya Purworejo, ya, Jawa Tengah Purworejo, ini senjata yang lebih menspesifikasikan tradisi yaitu keris. Ya enggak? Ada yang belum tahu keris? Ada. Besok kita belajar keris di lain waktu, semoga diberikan kesempatan ya. Kali ini materinya bukan keris dulu ya, tapi senjata yang sering kalian gunakan. Nanti kalau materi keris harus pengenalan banyak sekali. Dari senjata yang kalian gunakan di seni tunggal, jurus tunggal, yaitu ada senjata golok dan toya. Tahu nggak kenapa seni tunggal itu menggunakan jurus tunggal itu menggunakan senjata golok dan toya? Tahu nggak kenapa? Filosofinya tahu belum? Belum, sama. Kita belajar bareng-bareng ya. Ternyata kita khususnya orang Jawa itu golok itu adalah sesuatu hal teman ya. Teman yang selalu melekat dimanapun kapanpun berada, itu dari zaman leluhur kita ya. Karena dulu geografis lingkungan kita kebanyakan hutan-hutan seperti ini ya. Kalau bawanya golok ini sebagai senjata bela diri. Buat apa? Salah satunya repek, golek kayu bakar, ya. Dan juga untuk segala macam hal yang sifatnya bisa membantu secara spontanitas dan cepat kepada diri kita, yaitu senjata yang paling melekat itu golok. Nah, ini Pak Joko menirukan saja, lagake men kaya wong biyen, wong luhur Jawa biyen, pesilat biyen, golok selalu ada. Ya enggak? Main goloknya ora iso. Nah, tapi setidaknya golok dijadikan sahabat. Kemanapun. Kalau zaman sekarang sahabatnya HP, bener. HP sekarang. Dulu kita golok. Makanya golok dijadikan sebuah senjata bela diri. Terus toya. Kenapa kok toya? Toya yang bagus sekarang menggunakan bahan dari rotan. Toya itu digunakan karena itu bisa ditemukan atau mudah ditemukan dimanapun. Saya jenenge pesilat kenapa dasarnya dilatih toya, dilatih tongkat. Ya, karena toya ini paling mudah ditemukan. Kita berjalan nemu pager, saut, tetel, nemu wetelo, saklake dari senjata. Ya, itu paling mudah memang. Ya, senjata yang paling mudah yaitu toya dan sahabat kita, yaitu apa? Nah, maka dari itu kita sangat bersyukur ya sebagai pesilat Jawa Tengah khususnya di Purworejo, jurus seni tunggalnya gerakan wajibnya untuk senjatanya adalah golok dan toya. Harusnya bersyukur karena diuntungkan.
Tapi kalau kita sendiri yang lokasinya sendiri dengan leluhur sudah mendapatkan warisan budaya yaitu sahabat golok dan toyak, tapi tidak mampu untuk memanfaatkannya, yaitu yang kita sayangkan. Golok dan toyak tidak hanya untuk bergerak dalam hal bela diri melukai, tidak. Ya, tidak untuk melukai saja, tapi kemanfaatannya bisa berlebih membantu yang lain. Salah satunya yang simpel nek golok menunggu apa ngocek berambang Rajang Lombok. Nah, banyak hal ya, tapi dalam hal ini keterkaitan kita yaitu kedatangan kami dari FKPPI DPC Purworejo, yaitu akan belajar bareng dengan teman-teman pesilat bahwasanya senjata golok dan toyak juga bisa dimanfaatkan secara kemanusiaan, yaitu untuk pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD. Ya, jadi bukan hanya sekedar dimainkan, sekedar untuk melukai, tapi bisa untuk hal yang bersifat kemanusiaan sosial. Ya. Siapa yang sudah tahu bagaimana caranya? Ada teman-teman di sini yang ikut kesukarelawanan KSR? Mana? Angkat tangan. Mana? Ada yang ikut kegiatan PMI? Itu sangat bermanfaat itu. Kesukarelawanan KSR? Belum ada? Pelatihnya mungkin? Kecuali Mbak Yui ya. Beliau senior kita di kebudayaan FKPPI, asmonya Mbak Yuiin dari pesisiran. Ini sudah banyak yang mengenal juga ya. Beliau juga tenaga pendidik, guru beliau ya di SMK Negeri 4 Purworejo, nah, kemaritiman. Nah, coba pinjam toyak. Mas Putra dibantu. Mas Putra sini sama goloknya. Goloknya berbeda dengan golok yang Pak Joko pakai ya. Ini juga bukan berbeda ya. Kalau senjata yang digunakan dalam seni tunggal juga ada aturannya. Salah satunya seperti ini, yaitu goloknya berukuran ya dan wajib tumpul, tidak boleh tajam. Artinya aman ya. Terima kasih. Berbeda dengan golok yang sebagai sahabat petani atau ya ini agak berkarat tapi tajam sih. Nah, ternyata tajam juga tadi. Pak Joko buka ya rada kaget ya. Nah, kalau yang realita seperti ini ya. Ini bukan hanya sekedar untuk dimainkan ya, bukan untuk menebas. Bukan, tapi bisa dimanfaatkan untuk membantu ketika ada rekan kita atau kita menjumpai orang, terutama teman-teman kita ketika terjadi patah tulang atau fraktur. Ya. Yaitu apa? Ini bisa digunakan untuk membidai atau alat bidai yang insidentil. Ya. Kalau ini kan pendek ya, tapi ini standarisasi untuk jurus seni ini. Kalau Pak Joko lihat, Joko ya seneng golok karena ya ini 1 jengkal 3 jari. Ini lebih mudah ya. Ini mudah untuk dimainkan. Nah, lebih mudah untuk dimainkan. Lain dengan yang senjatanya IPSI. Nah, karena ini tumpul, kalian kalau membawa ini aman. Selain dari hukum aman, kalian memang untuk olahraga dan bisa untuk menjadikan salah satu media pertolongan kepada orang di sekitar kita yang mengalami kecelakaan, baik ringan sampai dengan fraktur atau patah tulang. Ya. Ini bisa difungsikan ketika darurat menjadi salah satu alat bidai untuk membidai bagian atau area yang terjadi fraktur, tentunya dengan ukuran yang disesuaikan. Ya. Kalau sekiranya kok kepanjangan kurang pendek atau ya jangan dipotong, gunakan goloknya sing sahabat tadi, golek kayu yang di sekitaran kita bisa digunakan untuk mengukur sesuai dengan
ukuran di mana posisi tulang yang patah. Itu sebagai alat bidai. Ya. Terus yang untuk membidai apa? Yang untuk menali apa? Sabuk dan ikat kepala. Kalau pesilat ini terutama sabuknya, ya sabuk itu bisa dimanfaatkan sebagai talinya. Ya, sebagai talinya. Ya, ikat kepala juga bisa untuk menopang tangan. Ketika kok bersama-sama dan tidak memungkinkan yang teman kita itu berjalan, tidak mungkin dipapah, toyak dimanfaatkan. Ini dengan dibantu dua toyak ini dengan dibantu media sabuk pencak kalian, ya bisa menjadi alat tandu atau dragbar darurat. Punya bayangan ya di sini ya? Punya bayangan ya? Paham kan? Perlu praktek? Boleh, siapa yang mau mencoba praktek? Boleh maju, yuk, tidak apa-apa, kita cepat aja. Ya. Yuk, coba Pak Joko minta beberapa pesilat, yuk naik. Terutama yang pakai sabuk bisa dipinjam sabuknya. Nah, untuk membuat tandu. Cara menalinya sudah bisa belum? Cara menalinya juga ada tekniknya ya. Enggak asal-asalan, tapi nek darurat ya mau bagaimana lagi, yang penting orang tali pati ngono ae lah. Yuk, bagus ya. Nah. Tepuk tangan dong. Calon warga ya. Berani maju, pesilat itu bisa. Bisa apa? Bisa apa saja. Yang namanya pesilat itu serba bisa, dimanapun kapanpun ya, serba bisa. Besok bisa jadi warga yang betul-betul manfaat dan barokah. Mana kok cuma satu? Yuk. Trisusila, mana? Trisaka, Yoga Buana, maju enggak apa-apa. Yuk cepet yuk. Wow. Pesilat? Iya. Nanti lebih sandi. Ayo bisa maju ini. Yuk gerak cepat yuk. Yuk, Dek. Itu atlet itu, Pak Jokowi nanti kok. Ini. Maju lagi. Paling enggak ada 6 orang. 6 orang. Yuk, Trisaka, Rifat. Hah? Enggak kenapa? Sudah 3. Terus garing tau kan gue. Apa? Lagi tau orang mung siji, yuk. Yuk. Yuk, kecil-kecil kok malah dadi korban ini. Stop. Mas ya maju sini. Napa apa wedok kan ana wedoke, wedoke. Joko ora ngerti jenenge sing ngerti. Dibantu coba untuk pinjam sabuknya ya. Mungkin teman-teman bisa dibantu pinjam sabuknya. Ini saya Yoga Buana. Ya, dilepas Mas. Pinjam dulu sabuknya ya. Lepas. Untuk berapa orang membuat dragbar, nanti Pak Joko Pandu juga, Mas Putra dibantu ya. Terus salah satu jangan sampai ya, tapi ini hanya pura-pura saja. Nanti menjadi peraga yang korban patah tulangnya siapa? Rifat ya, Rifat. Ini. Nah, orang tenanan kok mau etok-etoke. Nah, kira-kira biar bisa manfaat sampai ke tandunya, anggap saja semoga tidak terjadi ya. Adik kita Rifat ini, kita pura-puranya patah pada fraktur pada sekitar persendian lutut, ya, pada persendian lutut. Nah, duduk nah, tiduran. Nah, pesilat bisa ya. Coba Pak Joko minta dibantu teman untuk memposisikan bidai di sini dengan 2 golok, Mas, 2 golok. Berarti pinjam 4 golok setidaknya.
lapangan golek ini bisa dijadikan awar-awar ya. Awar-awar bahasa Inggrisnya apa angel. Nah, satu sana. Nah, dimulai dari mana dulu ini? Bareng ya sana sini ya. Untuk materi kuat, ya ini pecah ya. Nah, silakan bisa dibidek yang tidak menabrak pada sisi yang apa? Yang ya, kembali. Nah, untuk dibuatkan tali ya bisa. Loh, ini wes pinter ini malah langsung wes nih. Nah, untuk menyilang lebih lebar lagi nanti. Nah, nanti bisa mulai. Yang lain sambil membayangkan ya, membayangkan setidaknya memahami ya arah fungsi daripada toyak dan golok selain untuk sebuah senjata perkelahian atau pertarungan bisa dimanfaatkan untuk hal yang sifatnya sosial ya. Agak masuk lagi diberi posisi biar tangan bisa Reva tidur korbannya kalau nyengir kalau nyengir bobot itu sakit ini bar tetek ya sakit pala lutut yang lain yang penasaran boleh mendekat, melihat tidak apa-apa melihat, boleh, ya, boleh. Nanti biar punya, kalau yang sudah punya bayangan, ya setidaknya seperti itu. Sudah? Benar? Kekencengan enggak, Pak? Masih bisa dipakai satu-satu lagi biar sininya pakai kaki kabel sini kabel itu silo nah ya kerjasama yang bagus. Sudah dibantu sama Mas Putra ya. Terus salah satu dijadikan pegang sebagai kepala harus dikunyam nanti. Mungkin misalnya sini atau sisanya itu. Itu saja. Iya. Kakinya luruskan. Ya, peraga 1. Mas siapa Mas? Anugrah. Mas Anugrah. Yes, Anugrahnya. Mas Anugrah dari PSHD, calon warga J. Ini Mbak Ama dari Trisusila, Mbak Davelia, ini pesilat juga nih yang tidak asing nih dari Fasuburan Satria Sakti WKU dan Mbak Zakia, terima kasih dari Gabungan. Ya. Terima kasih. Mas siapa namanya Mas? Mas Pansa, PSHT ya? Oh, calon warga atau masih?
kok lupa nih atlet nih. Nah, Mas Farel, KPSAT, terima kasih. Dari Trisusila, Mas Sinten Mas Mone Mas? Mas Adit, ya Mas Adit. Dari Trisusila, Diko dari Yoga Buana dan Ferdi ya. Yoga Buana, Mbak Nala dan Mbak Saskia. Sudah? Ya, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Ini berdiri dulu di sini, biarkan Mas kamu. Ya. Ya, ini sesuatu hal yang sifatnya kok mencret, kok ini gini. Nah, ini sudah jadi ya, teman-teman. Ini setidaknya kita hanya mengenalkan bahwasannya sebetulnya semua sudah bisa, ya, semua sudah bisa, namun belum kepikiran. Ya enggak? Kalau ternyata toyak dan golok bisa dimanfaatkan untuk gerak sosial, jadi tidak bisa disepelekan senjata golok dan toyak bagi pesilat ternyata bermanfaat. Ini menambah nilai kemanfaatan. Ya, tentunya toyak dan sabuk bisa dikombinasikan jadi drabar atau tandu, dan warongkok golok serta sabuk bisa dimanfaatkan sebagai pengganti bidai. Ini sifatnya insidental, tentunya ini tidak standarisasi medis ya. Tapi ini manakala terjadi di sekitar kita jauh dari tempat medis, setidaknya perencak silat pesilatnya itu bisa berguna, bermanfaat, membantu sesama. Ya, nah sekarang tinggal kuat nggak, dicek dan masukkan, dekatkan gerakannya ke arah. Ya, kamu dulu ke sini, kamu diam Pak, ya, sama masukkan, Mas Wansa, berdekat sebelah sini, ya satu kami sini semua, satu arah dulu. Nah, yang lain sini Mas bantu, kepala dan sudah terkondisikan, membantu dari sini Mas. Nanti ketika itu sedikit diangkat, ini langsung dimasukkan di toto. Untuk kepala ditempatkan pada sisi yang sudah dianyam ini. Oke, pelan 3, ya, set. Nah. Nah, kalau sudah minta bantuan 4 orang, setidaknya 4 orang. 4 orang. Coba paham ya tanpa dengan itu. Jangan gerak dulu. Nah, ini ada apa-apanya. Madepnya nanti ya depan-depan kok lakukan ini. Nah, kalau mau berhadap seperti itu, nah posisinya di luar semua, ya seperti ini. Terus posisi kakinya yang seperti ini Mas, yang dalam, yang kok, nah yang luar sama. Mas ini terbalik, kamu searahnya. Nah, dengan salah satu ababa Mas Farel memberikan ababa. Ya, siap diangkat. Siap diangkat, yang lain biar jauh siap. Siap diangkat. Siap. Ya, angkat 1, 2, 3. Ya. Barulah maju, kaki kiri dulu dikasih apa-apa maju. Jalan. Bapak. Langkahnya enggak bareng ya. Kalau yang luar, yang sana kiri, yang sini kanan. Majunya. Yuk. Ya, terima kasih, tepuk tangannya. Tepuk tangan. Ya, demikian ya. Setidaknya untuk pengenalan bahwasannya yang Pak Joko yakin pesilat bisa, serba bisa dan selalu bisa. Artinya sudah tahu kalau seperti itu, cuma selama ini tidak kepikiran. Maka mulai saat ini mari kita tingkatkan apa yang ada di sekitaran kita, apa yang ada di dalam tubuh kita, sekitar diri kita, ya. Kita pelajari lagi, kita kaji agar bisa lebih bermanfaat. Ya, setidaknya paham ya, toyak dan golok serta sabuk bisa dimanfaatkan lebih daripada sekedar senjata dalam bertarung. Paham ya? Terima kasih, kita lanjut materi berikutnya. Untuk derivat dicopot dulu. Tepuk tangan untuk Ki Joko. Pesilat lemes, pesilat dikut lemes, pesilat dikut
boleh dibawa pulang karena kita pinjam. Siapa tahu nanti Dikbud mau bikin ini. Nah, Terima kasih Bu Oke, Sumau Joko. untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang budaya. lanjut. Matur nuwun supportnya. Waktunya. Ya, kita lanjut. Ki Joko. Tema berikutnya materinya adalah ikat kepala tradisional ya. Yuk, sambil jalan ya apa-apa. Diambil sabuknya masing-masing, silakan nanti digunakan di belakang dengan sendiri. Terima kasih. Oke. Selanjutnya adalah materinya tentang ikat kepala. Pak adik-adik Ki tentunya Joko, sudah. maaf saya potong. Ini saya pinjemin untuk setiap padepokan 5-5. Jadi nanti gantian. Pinjem satu. Boleh ya? Jadi nanti langsung praktek aja Ki Joko. 5-5 ya, boleh ya? PSHT dulu ambil 5. Ini langsung maju aja. 3, 4, 5. Singkat saja ya pengenalan tentang ikat kepala. Nah, ikat kepala kenapa kok masuk ke dalam budaya, khususnya budaya leluhur Jawa, tidak lepas pula dengan budayanya pesilat, pencak silat. Coba sambil dengar gak suaranya Pak Joko? Dengar ya. Pesilat? Dinas Kebudayaan? Purworejo? Kembali masih seputar tentang jurus tunggal yang tadi menggunakan senjata toyak dan golok. Coba ada aturan nggak di dalam jurus baku tunggal menggunakan ikat kepala? Ada nggak? Oi, ada nggak aturannya? Ada toh? Wajib toh? Bahkan kalau sampai asosialisnya jatuh pun mendapatkan pengurangan nilai. Ya, maka kita belajar tentang ikat kepala. Ikat kepala itu ada patokannya enggak? Ada pakemnya enggak? Kalau di dalam seni tunggal pencak silat sebetulnya tidak. Dikembalikan lagi kepada masing-masing ciri khas pencak silatnya. Ya, karena pencak silat sendiri untuk jurus tunggal itu tidak hanya di wilayah Kabupaten Purworejo, bukan hanya Indonesia, tapi sudah masuk ke internasional ya. Namanya persekutuan silat antar bangsa. Ya. Jadi sudah kelasnya internasional. Jadi untuk ikat kepala sebetulnya tidak ada ciri khas khusus secara jurus tunggal. Namun setidaknya kita yang berada di teritorial Jawa Tengah, khususnya Purworejo, ya meskipun tidak ada aturan yang mengikat khusus, ya marilah kita membudayakan budaya leluhur kita. Ikat kepala ini nggak sembarangan ya. Kenapa kok leluhur kita dulu menggunakan ikat kepala? Untuk apa? Untuk sebuah kerapian pertama ya, sebagai wujud dalam tata krama atau sopan santun. Karena leluhur kita dulu kebanyakan kan rambutnya dawa gondrong-gondrong. Maka ketika mungkin menerima tamu atau bertamu apalagi menghadap kepada pimpinan, kalau rambutnya gimbiak-gimbiak kesannya kurang rapi, maka perlunya ikat kepala untuk menutup biar tidak terlalu berserakan rambutnya. Tata cara menutupnya pun tidak sama. Ada ikat kepala yang namanya ikat kepala kependekaran. Biasanya seperti, nah misalkan seperti Mbak, siapa itu namanya Mbak? Asmanya Mbak siapa namanya? Mbak Fitria dari Trisaka Indonesia. Ikatnya dipakai lagi tidak apa-apa itu. Nah itu ikat hampir mirip seperti udeng ya. Udeng ciri khasnya Jawa dulu yang sekarang lebih
tersohor di Bali. Ya, ya, itu saudara-saudara kita dari Blangkon ya. Ya, Blangkon itu adalah perkembangan daripada setelah ikat kepala tradisional. Ya, seperti ikat kepala tradisional. Kenapa kok yang Jogja katanya ada mondolanya di sini? Mbok menawa wong Jogja biyen gondrong-gondrong rambutnya digendung di belakang. Surakarta atau di Solo itu kebanyakan yang digunakan adalah yang lepes, tapi tidak seperti itu, tidak semuanya. Karena abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta Blangkon yang ada cekok mondolnya atau kuntungannya di belakang. Nah, belakang ini ada, ya ada cekok mondol namanya ya. Apa namanya? Iya, kalau yang diambil di sini namanya kuncung. Nah, kenapa Pak Joko bilang begitu? Karena di sini juga ada rekan Pak Joko yang juga menjadi abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta ini. Ya, kalau pisauanan ke sana tetap menggunakan Blangkon, cekok, mondol, kuncung. Artinya berarti kalau ada mondolnya Melayu Jakarta tidak tentu. Ya. Surakarta juga ada mondolnya. Ya. Ada pula yang lepes. Nah, jadi itu hanya sepintas menjadi sebuah ciri khas, tapi tidaklah menjadi sebuah baku ya. Nah, tata cara untuk menggunakan ikat kesatrian seperti ini nanti berbeda ketika perempuan cewek, apalagi ini menggunakan hijab. Kalau menggunakan hijab nanti makainya seperti yang kesatrianan seperti itu, tapi bisa diwiru sendiri, atau kalau itu kan sudah multi kepenak nganggo karena udah jadi, tinggal diikat ya, tumbas jadi. Nah, kita sekarang belajar biar agak kreatif. Untuk yang cewek, ini teras ini contoh ini. Nah, yang cowok belajar bareng-bareng menggunakan ikat kepala seperti ini ya. Ikat Ayo langsung belajar. Coba sudah diatur. Ini Mas Fadel terbalik ya. Nah, yang ada jahitannya di dalam. Ya, sambil melihat peraganya nanti Mas Putra ya. Ya, yang ada jahitannya di dalam coba dipegang seperti Mas Putra ini. Keduanya. Sudah? Dipresisikan untuk ujungnya, ujung lancipnya itu ada di tengah-tengah. Ya, upayakan di tengah-tengah. Nah, terus untuk membuat lipatan wiru seperti ini, kalau di Blangkon itu kan ada, bahkan sampai disambungkan dengan sisi filosofi sebuah ageman tertentu ya, yang jumlahnya tertentu. Kita tidak membahas ke situnya karena ikat kepala tradisional sudah ada dari leluhur Jawa kuno dulu sudah ada, ya, bukan datangnya ageman. Nah, coba ketika diangkat, untuk membuat wirunya adalah dengan cara dilipat kecil-kecil, tapi melipatnya hanya dijitet, ada dijitet, kayak ditumpuk, bukan dilinting, bukan, jangan sampai dilinting. Bukan dilinting ya, seperti ini dipegang sini, ini ditekuk ini. Nah, terus berjalan gini. Nah, jadi ini bukan melinting, kalau melinting ini salah. Ya, ini nanti akan terjadi lipatan-lipatan wiru. Bukan dilinting gini, kok nggak ada gini ngelundung-ngelundung. Nah, sini, tekuk sini. Terus dijidat aja naik terus ini. Nah, gerijine main ya sama ibu jarinya ini. Dijiliti. Nah, terus. Kecil-kecil aja Bang, kemudian deh. Kecil-kecil.
main cingkrung ya lho. Nah, jadi nanti akhirnya ini akan terjadi bolak-balik ya, bolak-balik ke sana ke sini. Ketika ini di apa ini jenenge diedit ki apa bahasa Indonesia? Yuk yang ada anunya dipakai nggak apa-apa, belajar. Nah, ini pinter lah, bolak-balik kayak menunggu ini gedean nanti judul. Nggak apa-apa tapi paham. Kaku ya, kering ya, kaku. Nah, ini kok punya ikat kepala sendiri. Modang. Coba, sudah belum? Ini cepat nggak kita? Nah. Bagi yang sudah, coba diangkat ujungnya ini segitiga ditempatkan di kening. Nah. Nek bingung minta bantuan temennya dulu nggak apa-apa, apa ini tutulin bantu ya. Misalnya Mas Indra yuk, seperti ini. Siap. Ya, lebih lagi. Yang lebar ya, ini yang lebar, kalau nggak lebar kecil. Nah, ya dipegangkan boleh, dipegangkan. Kalau belum bisa sendiri pegangkan. Ini pas di ujung ya, ya di sini, di atna, ya, di sini. Di atas atna. Dipegangin temennya boleh. Rendah lagi mas, belakangnya muncul kamu. Sini ke bawah. Ya, upayakan belakangnya sampai sini ya. Boleh. Lihat, upayakan belakangnya sampai menutup kepala. Kalau begini menutup kepala. Dibantu temannya untuk pegang ujungnya. Sampai bawahnya. Masih ngerti gini. Nunggu pengen. belakang sini, ini nutup telinga ya. Nutup telinga, nutup aja. Ini pegang satu tangan. Enaknya dipegang satu tangan. Nah, ketika sudah pegang satu tangan, ujungnya ini diambil, taruh sini. Nah, terus biar tidak lari ujungnya ditimpa.
sudah ditarik kencang. Ya. Silat yang atas ditaruh bawah. Set. Nah, atas bawah. Terus yang atas dulu ya, yang ditarik belakangnya atas dulu. Iya. Nah, satu gini. Pegang tangan. Nah, diatur. Ditaruh satu depan kaki kamu. Coba tampil ya. Besok biar tahu. Disilangkan. Nah, kanan kiri pegang. Kanan kiri dipegang, diatur menurut ikutin sirap. Bagus. Baru telinganya ditarik. Nah, bagus. Itu yang bawahnya dicopot apa-apa, main anu bisa cuma bisa dicopot ya digigit. Foto bareng. Karena waktunya sudah siang. Terima kasih. Belum begitu sempurna, belum rapi ya cara pemakaiannya, tidak apa-apa ya. Wajar, namanya baru pertama belajar ya. Oh, itu sudah bagus itu Mbak. Sapa Felina apa sapa ini? Ya, sudah bagus, rapi ya. Bagi yang belum rapi ada beberapa faktor yang paling mendasari. Pertama adalah karena baru pertama. Ya, yang berkali-kali aja belum tentu langsung jadi. Tapi setidaknya sudah ada gambarannya, ada bayangan ya. Nanti bisa belajar sendiri. Besok untuk variasi cara memakai ikat bisa kita lanjut yang lain, bukan hanya kesana. Ya. Sementara itu saja ya dulu ya. Setidaknya ikat kepala kita tetap membudayakan budaya leluhur, dan ikat kepala juga bisa digunakan untuk menopang tangan ya, siku ketika di pergelangan tangan atau lengan itu ada yang patah atau fraktur, bisa digunakan sebagai salah satu penopangnya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Ya, demikian banyak kekurangan dari kami, mohon kiranya dicukupi, mohon maklumnya dan mohon maaf, terima kasih. Semoga nanti kita bisa bersama lagi ya, karena pencak silat bukan hanya bela diri saja, tapi juga ada budayanya, kita bisa bersama. Pencak silat? Iya. Dinas Budayaan? Oke. Purworejo? Terima kasih. Ikatnya dikembalikan dulu. Nah, dikembalikan dulu dong ikatnya dong. Nanti enggak saya ganti. Ya, dikembalikan dulu ikatnya.
biar punya kenangan. Oke? Atas nama seluruh panitia BPC FKPPAI Kabupaten Purworejo, Dinas Kependidikan dan Kebudayaan, 7 Padepokan dan 1 lagi dari Satria Bertaji. Padepokan cukup, Padepokan silat, berarti tidak ada masalah. Terima kasih untuk Padepokan Budaya. Kita bertemu di sesi yang lain. Saya minta maaf kalau ada banyak salah kata. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menuju ke sana. Mbak Zara dari mana? Dari persaudaraan Satria Sakti Megabo. Oke, Mbak, bagaimana tanggapan jenengan tentang kegiatan hari ini, Mbak? Menurut saya sangat asik untuk juga menambah teman, menambah pengalaman, dan menambah persaudaraan. Oke, tadi yang diajarkan apa aja tuh, Mbak? Tentang apa arti itu golok, kegunaannya sama toyak, terus ikat kepala juga. Oke, harapan ke depan gimana, Mbak? Harapannya untuk kedepannya lebih sukses lagi, terus lebih sering untuk latihan bersama. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Siang, Pak. Mbak, dengan Mas Mbak? Saya Aura dari Perguruan Trisisila. Oke, Mbak, tanggapan jenengan tentang acara hari ini gimana, Mbak? Acaranya menarik karena di sini kita mendapatkan materi dan manfaat tentang bagaimana cara membuat ikat kepala, lalu manfaatnya ketika keadaan darurat untuk toyak dan juga golok. Mbak, harapan ke depan gimana? Untuk harapan ke depannya semoga untuk materi seperti ini bisa dijelaskan lebih panjang, waktunya juga lebih lama, jadi kita para pesilat juga dapat mengetahui manfaat-manfaat yang lainnya. Oke, siap. Terima kasih, Mbak.